Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari materi kami dengan anggota Saya Martin Rawat Anugrah Tabea dengan NIM 22010149. saya sendiri Angelina Tohatoro dengan NIM 2201011175. Saya Revisi Almi dengan NIM 22001155. Saya Remember Sitorus dengan NIM 2201011154. Video ini adalah bagian dari tugas pengembangan kurikulum dengan topik implementasi K13 dan konsep Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan! Shalom, perkenalkan saya Angelina Tohatoro. Saya akan memulai kurang kuat kayaknya. Ya. Shalom, saya Angelina Tohatoro dengan NIM 2201011175. Saya akan memulai pemaparan materi kami dengan topik implementasi kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Ada beberapa ahli yang menyebutkan tentang pendapat tentang kurikulum ini. Namun secara umum ataupun secara harfiahnya dapat kita ketahui bahwa kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu currur, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata kurikulum yang berarti running a course. Menurut seorang ahli yaitu J. Galen Saylor and William M. Alexander mendefinisikan kurikulum pada tahun 1974 pada bukunya halaman ke-74. Ia mendefinisikan bahwa kurikulum adalah pencerminan penilaian volume mengenai sifat pendidikan. Definisi yang digunakan juga mempengaruhi bagaimana kurikulum nantinya tercapai dan terlaksana. Kurikulum ini secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Istilah inilah yang mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan dirancangkan dan dimanfaatkan. Kurikulum juga sebagai subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan kepada peserta didik. Nah, kurikulum ini sudah berlangsung sejak lama ataupun sejak adanya pendidikan. Namun di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia ada beberapa sejarah di mana kurikulum ini terbentuk. Yang pertama itu di era zaman Belanda. Pada era zaman Belanda, Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua itu ada sejarah kurikulum di era Jepang. Pada era Jepang ini semua sekolah rendah bermacam-macam tingkatannya dihilangkan dan tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya itu ada sejarah kurikulum pada era reformasi. Pada era reformasi itu terjadi 4 kali perubahan kurikulum. Yang pertama itu kurikulum 2004, kurikulum 2000 ataupun KTSP yang dikampanyekan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus yang ketiga itu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke topik utama kita yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berlangsung mulai tahun 2004 sampai dengan 2014 sampai 2015. Kurikulum ini telah diberlakukan di seluruh Indonesia yang merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Karakteristik dari kurikulum 2013 ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan pada jenjang hingga menengah. Kurikulum 2013 sendiri adalah kurikulum pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ataupun di negara ini. Ada beberapa komponen utama dalam kurikulum K13. Yang pertama itu pengembangan kurikulum, yang kedua pelatihan guru, yang ketiga itu materi pembelajaran, yang keempat itu penilaian berkelanjutan, dan yang kelima itu ada pengintegrasian pendidikan karakter. Di sini saya akan melanjutkannya. Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar adalah salah satu pendekatan dalam bidang pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam proses pembelajaran. Ada beberapa poin penting terkait dengan konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, kemandirian siswa. Konsep Merdeka Belajar menekankan pentingnya kemandirian siswa dalam mengelola dan mengatur proses pembelajaran mereka sendiri. Dan yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Mereka diajak untuk aktif bertanya, mencari informasi, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran yang bersifat kontekstual. Merdeka Belajar mendorong pembelajaran yang terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa.
Materi pelajaran diintegrasikan dengan situasi nyata dan masalah yang relevan bagi siswa. Dan yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai sumber fasilitator pembelajaran. Dan mereka membantu siswa dalam menjalani proses pembelajaran mereka. Goyang-goyang kamu. Kalau yang ujung. Dan lanjut lah nggak mau gitu nanti kan. Balik-balik. Ini lebih besar loh dari tadi nggak peka. Udah. Yang mana? Oke, peran guru. Udah. Tuh, miring. Oke. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Mereka membantu siswa dalam menjalani proses pembelajaran mereka, memberikan bimbingan, dan mendukung pengembangan potensi siswa. Dan yang kelima, evaluasi yang holistik. Evaluasi dalam konteks Merdeka Belajar tidak hanya berfokus pada penilaian akhir, tetapi juga mencakup penilaian berkelanjutan yang mencerminkan kemajuan siswa sepanjang proses pembelajaran. Dan yang keenam, penggunaan teknologi. Konsep ini mendukung penggunaan teknologi pendidikan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat membantu siswa mengakses sumber daya pembelajaran yang lebih beragam. Baik, saya akan melanjutkan hasil penyampaian materi kami, yaitu implementasi Merdeka Belajar. Yang pertama, peningkatan kemandirian siswa. Kurikulum ini mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar. Mereka dapat memilih materi, metode, dan jadwal pembelajaran mereka sendiri yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kemandirian yang kuat. Yang kedua, relevansi pembelajaran siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran karena kurikulum dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa relevansi materi pembelajaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan hasil pembelajaran. Bagian ketiga, pengembangan keterampilan metakognitif. Siswa akan belajar bagaimana cara mereka belajar dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah serta pemikiran kritis. Ini dapat memiliki dampak yang panjang dalam membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif. Yang keempat itu perubahan peran guru. Guru akan berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menggali pengetahuan dengan lebih mendalam. Mereka juga perlu memiliki keterampilan dalam memberikan bimbingan individual kepada siswa. Bagian kelima, peningkatan fleksibilitas dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih cepat terhadap perkembangan dalam pendidikan dan teknologi. Ini dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif. Bagian keenam, pengurangan stres dan beban siswa. Dengan kemampuan untuk mengatur jadwal pembelajaran mereka sendiri, siswa mungkin lebih merasa lebih sedikit tekanan dan beban yang datang dengan rutinitas pendidikan yang kaku. Penilaian yang lebih formal, penilaian formatif yang lebih berfokus pada perkembangan siswa dapat memberikan informasi yang lebih berharga tentang kemajuan mereka daripada penilaian akhir yang tersifat mengukur. Inovasi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar dapat mendorong inovasi dalam metode pembelajaran ini. Kesimpulan 2013 atau K13 adalah upaya pembaruan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun implementasi K13 menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan guru, dan evaluasi yang memadai. Yang kedua, konsep Merdeka Belajar adalah upaya untuk memberikan siswa lebih banyak kontrol atas pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Merdeka Belajar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia jika diterapkan dengan baik. Sekian pemaparan dari video kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.